Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 di Kabupaten Bandung Barat membuka peluang pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para pelajar tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan M secara terbatas. Kepala Sekolah Menengah Atas 1 Plus Cisarua Kabupaten Bandung Barat Tuti Kurniawati MPD yang diwakili Nenden Kusmira SP, D selaku Waksek Sarana dan Yayah Mardiah MPD selaku Humas Merangkap Satgas COVID-19 menjelaskan, pihaknya menyelenggarakan simulasi PTM dengan beberapa ketentuan, diantaranya pembatasan jumlah peserta didik yang hadir langsung di sekolah, yakni 2 rombongan belajar rombel. Penyelenggaraan simulasi PTM. Sekarang kegiatan anak didik kami sedang mengikuti penilaian harian bersama PHB. Tentu ini perlu dibudayakan dengan cara disimulasikan, agar anak-anak terbiasa. Mulai mencuci tangan, diukur suhu tubuhnya, mengikuti pembelajaran dengan mengatur jarak, mudah-mudahan bisa berlanjut. Hal itu disampaikannya Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Alhamdulillah, semenjak keputusan Menteri, ya, SKB 4 Menteri, PTM yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cisarua ini berjalan lancar. Alhamdulillah, kendala mungkin ada, tapi tidak terlalu berarti dan masih bisa ditangani. Kami masih menggunakan Google Classroom, Google Meet juga. Jadi begini Bang, satu minggu itu kita melaksanakan PTM itu untuk kelas 12, minggu depan kelas 11 dan minggu depannya kelas 10. Nah, kelas 12 ini dibagi dua. Jadi dari nomor absen 1 sampai nomor absen 18 itu kelas A. Kemudian selanjutnya itu kelas B. Nah, hari Senin kelas A, Selasa kelas B. Untuk pembelajaran di kelas tidak semua hadir karena kami ada anak asrama juga yang belum datang ke sini. Dan nanti juga kalau datang juga mungkin kelasnya dipisah ya, karena riskan dalam penularan COVID ini. Nah, anak-anak yang tidak bergabung di kelas itu mereka bisa langsung mengikuti Google Meet. Jadi di kelas itu ada link ya, ada apa namanya? Ada komputer, kemudian ada internet juga, dan guru mengajar itu dua, yaitu mengajar langsung di kelas dan dia mengajar juga berhadapan dengan komputer. Jadi anak yang di rumah juga bisa langsung melihat guru mengajar itu di papan tulis ya, dan bisa langsung juga mempelajari materi yang sedang disampaikan di anak yang ada di kelas, begitu Bang. Karena tidak semua anak bisa bergabung di kelas, ada beberapa kondisi mungkin. Kalau listrik mati mungkin kita tidak bisa melanjutkan mengajar melalui Google Classroom karena itu membutuhkan internet dan wifi juga. Jadi ya itu riskan juga Bang, kalau misalnya listrik mati ya berarti anak-anak yang di rumah ya tidak bisa melanjutkan pelajaran gitu. Mungkin itu aja kayaknya kalau teknis ya. Sejauh ini sih belum, karena mereka juga selama daring mereka kan sama-sama belajar walaupun terbatas, tapi tetap saja sistem pembelajaran kami itu dari dulu juga ada Google Meet yang seperti Zoom itu. Jadi kadang saya misalnya satu periode itu ada 3 kali pertemuan Google Meet. Jadi mereka sudah biasa berhadapan dengan guru gitu. Jadi tidak terlalu asing gitulah dengan pembelajaran, walaupun mungkin sangat terbatas waktu daring. Nah sekarang kami mungkin cuma membiasakan dulu mereka untuk ingat kembali ya masa-masa mereka masuk sekolah itu bagaimana. Jadi sekarang ini mungkin materi tidak terlalu ditekankan, tapi pembiasaan mereka ke sekolah itu yang mungkin kami tekankan. Karena kebiasaannya kan mereka bangun siang. Kadang pas Google Classroom juga saya misalnya jam 8 itu ada jadwal ngabsen itu sampai jam 9, jam 10 atau di luar pelajaran karena kebanyakan mereka ketiduran katanya. Begitu mungkin pembiasaan untuk membiasakan mereka masuk ke sekolah lagi gitu.
Alhamdulillah untuk saat ini kami waktu kemarin juga sudah melaksanakan 2 kali gebiar vaksin, Bang. Jadi vaksin pertama dan vaksin kedua. Kalau untuk guru mungkin hampir 100%, kalau untuk murid ya sekitar 70-80 sudah kayaknya. Sudah, karena saya sendiri tidak terlalu tahu jumlahnya. Cuman kalau tidak salah gitu yang ditekankan itu guru yang harus divaksin gitu. Kalau murid mungkin ada yang tidak setuju orang tuanya anak divaksin. Tapi dengan adanya syarat untuk masuk ke sekolah itu, ya, memang tidak ditekankan bahwa vaksin itu adalah syarat utama untuk masuk sekolah, tidak. Cuman dengan tidak divaksin itu berarti orang tua tidak setuju anaknya masuk sekolah. Begitu kalau kami menyimpulkannya gitu. Karena takut juga dan riskan kalau anak tidak divaksin kemudian masuk sekolah, nanti ada COVID lagi. Nah, kita yang terbawa gitu. Sedangkan kita benar-benar sangat prokes itu sangat diutamakan dari mulai masuk sampai keluar sekolah. Kita benar-benar sangat prokes gitulah ya. Nah, saya sangat berharap semoga semuanya bisa berjalan lancar, bisa kembali normal lagi seperti dulu ya. Sekarang mungkin sekolah cuma 3 jam, tapi mungkin nanti akan tambah lagi gitu, insya Allah lah, dengan usaha semua pihak, dengan dukungan dari semua pihak juga. Saya berharap semoga sekolah ini tidak berhenti karena adanya sesuatu hal yang tidak kami inginkan gitu. Dan juga kami berharap orang tua juga mendukung proses belajar mengajar seperti ini, karena ya memang beginilah kondisinya. Semoga saja hal ini akan terus membaik dan menjadi normal seperti dulu lagi. Itu aja mungkin harapan saya pribadi dan mungkin harapan semua. Ya, saya sangat berharap ya dan menghimbau kepada semua pihak yang terlibat di dalam PTM ini, baik di sekolah maupun di rumah. Semoga saja mereka atau kami berharap semoga selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga setelah dari sekolah ini mungkin mereka harus segera pulang ke rumah. Jadi tidak bergerombol, tidak berkerumun, tidak kesana kemari. Jadi dari sekolah itu langsung pulang ke rumah. Itu saya harap semoga siswa juga bisa memahami kondisi seperti ini. Begitu, Pak. Di segala penjuru itu tempat cuci tangan, ada sabun, ada hand sanitizer ya, ada juga cek suhu ya. Dan tapi ini akan percuma bila saja siswanya ketika sudah pulang dari sini malah main gitu. Dan kami biasanya langsung mengecek ke orang tua, ini anak sudah pulang begitu, karena kami tidak mau ada masalah setelah dari pulang sekolah ini yang sangat riskan. Dan juga begini, Bang, kami mengharap siswa itu diantar sama orang tua atau bawa kendaraan sendiri dan tidak menggunakan angkot begitu, untuk menghindari penularan COVID. Itu saja mungkin himbauannya, dari sekolah langsung pulang. Okay. Untuk kondisi COVID, kondisi Satgas saya sebagai Satgas COVID di sini memang benar-benar kita mempersiapkan anak-anak itu terutama prokesnya ya Pak ya, terutama prokesnya memang benar-benar kita siapkan. Dan juga kita benar mengarahkan anak-anak benar-benar mempersiapkan, maksudnya mempersiapkan dari mereka datang ke sekolah sampai mereka pulang tuh benar-benar kita pantau, benar-benar kita pantau. Kemudian kita juga mempersiapkan SOP-nya untuk pelaksanaan PTMP ini. Jadi anak-anak kita menggunakan sistem hybrid ya Pak ya, karena yaitu 50% mereka di sekolah, 50%-nya di rumah. Tetapi dengan sistem Zoom itu bisa tersambung dengan yang Google Classroom yang mereka yang di rumah seperti itu. Dan juga kita tekankan bagaimana prokes dari mereka pada saat mereka datang dicek suhunya, kemudian cuci tangan, hand sanitizer disediakan sampai dengan mereka
pulang nanti itu sama seperti dipantau, jadi sehingga tidak pada saat waktu pulang mereka tuh tidak langsung bel berbunyi itu langsung gerombol pulang, tidak, tapi kami atur satu kelas keluarnya, sehingga tidak ada penumpukan siswa di tempat parkir ataupun di lingkungan sekolah. Nah, itu mungkin prokes yang kami terapkan kepada mereka. Selain prokes juga, kami juga menerapkan AKB, menekankan AKB-nya, adaptasi kebiasaan baru mereka, yaitu supaya bagaimana cara mereka harus tetap membiasakan diri menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman seperti itu. Jadi memang benar-benar AKB ini kita terapkan juga, baik itu mereka pada diri mereka sendiri, juga pada saat mereka akan pulang. Jadi dibiasakan mereka pulang itu tidak langsung waktunya bel langsung gerombol pulang, tidak, tapi sudah kami atur dari masing-masing sekelas-kekelas untuk keluarnya, seperti itu. Jadi selain prokes juga AKB yang kami tekankan untuk anak-anak. Itu sudah tersedia kami, karena pada saat sebelum melaksanaan PTMT ini kita juga memang sudah mempersiapkannya, Pak ya, untuk mempersiapkannya, sehingga baik itu sarana cuci tangan, itu yang paling penting mungkin, itu hampir semua lokasi ruang kelas itu masing-masing ada untuk sarana cuci tangan. Kemudian termogan juga kita alat pengukur suhu itu kita punya 7, Pak. Yang satu yang stand yang gede itu bisa langsung anak datang, ini sama dengan yang termogan yang biasa seperti itu. Kemudian hand sanitizer sudah selalu kami siapkan di masing-masing ruangan, di masing-masing ruang kelas itu, di meja itu sudah kami siapkan hand sanitizer. Kemudian juga yang paling penting ini spanduk-spanduk atau bukan arahan, tawa. Jadi di masing-masing kelas sudah kami pasangkan misalnya 5M, kemudian etika batuk dan bersin, kemudian untuk lingkungan sekolah itu lingkungan yang bebas asap rokok. Kemudian juga di pintu gerbang itu kita batasi untuk orang tua yang pengantar dan penjemput. Jadi kami batasi sampai di gerbang, di sana juga sudah dengan spanduknya untuk batas orang tua, pengantar dan penjemput. Jadi pada saat masuk anak itu sedang gerbang, ya udah anak masuk, cuci tangan, ada diukur suhu, cuci tangan, dia masuk ke kelas seperti itu. Himbauan mungkin pertama bagi kita juga tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya, bantuan daripada orang tua, terutama bila terutama kondisi kesehatan anaknya. Kalau misalnya memang ada gejala batuk, pilek atau kurang enak badan, lebih dianjurkan tinggal di rumah, dan mungkin orang tua memberikan surat izin ke sekolah bahwa menerangkan bahwa putra-putrinya sedang tidak enak badan, seperti itu. Jadi memang kita anjurkan tidak hanya ke siswa saja Pak, kita juga yang pendidiknya, guru-guru juga sama. Jadi diusahakan mereka yang kurang sehat itu diusahakan lebih baik tinggal di rumah, karena itu yang lebih aman, seperti itu. Dan juga dan untuk guru-guru ini, karena kita juga banyak ya, kalau untuk guru-guru hampir 100% sudah divaksin, aman ya, kecuali mungkin ada guru-guru yang usia yang 50 tahun ke atas yang mungkin mau pensiun seperti itu lebih ditekankan mereka mengajar secara daring gitu, karena itu takut kondisi kita kan tidak tahu seperti itu. Jadi kita usahakan memang benar-benar yang datang ke sekolah itu baik siswa maupun gurunya itu memang benar-benar yang sehat seperti itu. Evaluasi yang akan dilakukan antara lain dengan pengecekan kondisi siswa setelah PTM, apakah muncul klaster baru dari lingkungan pendidikan atau tidak. Selain itu, setiap hari para pendidik akan melakukan pendataan kondisi nyata kesehatan siswa. Catatan-catatan itu digunakan sebagai dokumen, kalau nanti ada evaluasi. Semua kegiatan di masa pandemi dilaksanakan secara daring, demikian pula penilaian. Adapun sebagian siswa dihadirkan di sekolah untuk mengikutinya. Karena memang kondisi secara fisik dan sarana prasarana juga sudah siap. Pihak sekolah memastikan, apabila siswa telah selesai PHB nanti akan dievaluasi, jika tidak ada sesuatu yang terkendala,
seperti timbulnya klaster baru, maka hasil evaluasi dijadikan acuan untuk menggelar PTM terbatas. Pihak sekolah pun menghimbau kepada seluruh para guru siswa dan siswi agar tetap melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor, kontributor Berita 7 melapor.